Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai produk Cartesius. Nah, dan soal-soal cerita mengenai fungsi dan relasi. Nah, kita langsung saja nomor 1. Nomor 1 seperti ini ya. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Kita tulis saja. Himpunan A, A-nya itu berarti yang bawah ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B itu berarti P, kemudian Q, kemudian R. Nah, lalu A cross B apa aja? Berarti kan 1, P ya kan. Kemudian 1, Q, kemudian 1, R, kemudian 2, P, kemudian 2, Q, kemudian 2, R, lalu ini 3, P, lalu 3, Q, kemudian 3, R, yang berempat 4, P, kemudian 4, Q, kemudian 4, R. Nah, jadi ini hasilnya A cross B. Jadi kalau ditulis semua ya ditulis semua aja. 1, P, kemudian 1, Q, kemudian 1, R, kemudian 2, P, 2, Q, 2, R. Nggak cukup ayo ditulis bawahnya ya. 3, P, 3, Q, 3, R, 4, P, 4, Q, 4, R. Kurung-kurung awal tutup. Nah, jadi seperti ini pengertian atau soal mengenai A cross B. Gampang banget ya, tinggal baris kolom, baris koma kolom, X, Y seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Nah, ini gampang banget nih. A 1, 2, 3, 4, 5, B-nya PQR. Nah, berarti kan A ini ada berapa ini? A-nya ada 5 ya. Gampang banget ya ini ya. NA-nya ada 5. NA itu banyak anggota A, banyak anggota A-nya ada 5. Kemudian NB-nya ada PQR berarti ada 3. Nah, kemudian NA kali B apa? Ya udah gampang banget, tinggal dikali aja. Bentar. Tinggal dikali aja. Kita hapus dulu. NA cross B. NA cross B artinya NA dikali NB. NA-nya berapa tadi? 5, kemudian dikali 3. Hasilnya langsung 15. Nah, seperti itu aja. Kemudian soal nomor 3. Jika P 024, Q 135, maka P cross Q. Nah, ini kayak tadi, gampang banget ya berarti ya. Kayak tadi berarti 0,1, 0,3. Jadi 0,1. Kalau mau dibikin tabel ya juga bisa. P cross Q. Nanti totalnya berarti harus ada 3 kali 3 ada 9. P-nya kan 0, 2, 4. Q-nya 1, 3, 5. Nah, ini gampang banget ini. Ya, berarti 0,1, 0,3, 0,5, 2,1, 2,3, 2,5, 4,1, 4,3, 4,5. Berarti yang
Ada 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang D. Jadi cuman seperti itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4 gampang banget nih. Jika N banyaknya anggota P cross Q 12, banyaknya anggota N Q 4, berarti NP lah. Tinggal gampang banget ya, ini tinggal dibagi aja ya. Berarti NP-nya itu nanti tinggal 12 dibagi 4. Berarti NPQ NP nanti kan ini. Berarti NP banyaknya anggota Q dibagi NQ. Ininya ada 12 dibagi 4 sama dengan 3. Gampang banget ya. Nomor 5. Hapus dulu. Nomor 5. Nah, jika himpunan A 40 50. Nah, kita identifikasikan dulu A-nya itu apa himpunannya, anggotanya. Nah, anggotanya A itu kan di antara 40 sampai 50 yang bilangan prima. Berarti bilangannya apa aja? A-nya 41 ya kan? Terus 43 bilangan prima, kemudian 46 47. Nah, 49 bukan prima ya kan, bagi 7 bisa. Nah, berarti NA nya ada 3, banyaknya anggota A ada 3. Ya udah, di sini banyaknya anggota A cross B nya 12, berarti banyaknya anggota B tinggal gampang banget ya, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, cuman kayak gini aja, gampang banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal Hodge. Ini tutorialnya kayak gini, bisa dibaca sendiri. F4. Nah, Pak Yudha akan langsung jelasin nomor 6 nya. Jika F dinyatakan dengan rumus fungsi Fx sama dengan Ax plus B, F4 19, F2 7, maka tentukan nilai A dan B. Nah, kayak gini harus memakai, kita identifikasikan dulu, caranya agak panjang. Kita zoom dulu. Nah, F4 nya 19 ya, F4 nya 19, F4 19, kemudian F2 nya 7. Nah, perhatikan F4 tadi kan Fx nya kan sama dengan Ax plus B kan, ya kan, Ax plus B. Kemudian tadi diketahuinya apa, F4 ya, F4 kita tulis F4 sama dengan, nah, 4-nya dimasuk ke X-nya ya, gampang banget ya. Jadi tinggal X-nya diganti 4 ditambah B. Nah, outputnya F4 tadi berapa? F4 tadi kan soalnya F4 sama dengan 19. Nah, outputnya berarti sama dengannya sini aja, nggak apa-apa. Kemudian jadi 4A tambah B sama dengan 19. Kemudian yang kedua, tadi diketahuinya F2 sama dengan 7 ya, F2. Jadi bedain F2 dengan 2, beda. F2 itu sama dengan 7. Jadi nanti sama dengan akhirnya 7. Nah, AX plus B. X-nya diganti ini kan X. Jadi kalian tuh harus bisa bedain. Jadi F2 sama dengan, kalau ini kan tadi dapatnya dari F4 sama dengan 19. Nah, 19 ini posisinya output itu berarti yang sebelah kanan ini, paling kanan, bukan mau masuk ke A-nya ini, gitu ya. Bukan dimasukin ke X-nya. Yang dimasukin ke X-nya itu yang ada di dalam kurung F-nya ini, gitu loh. Jadi A, berarti yang dimasuk ke X-nya itu yang ada di dalam kurung ini, A kali 2 ditambah B sama dengan outputnya F2 tadi kan sama dengan 7, outputnya 7 ya kan, berarti sama dengannya 7. Kemudian jadi 2A tambah B sama dengan 7, seperti ini. Nah, ada 1 ini dan 2 ini. Kemudian bagaimana caranya? Perhatikan,
Ditulis di sini ya. Perhatikan, tinggal dikurangi aja. 4A tambah B sama dengan 19. Kemudian 2A tambah B sama dengan 7. Nah, tinggal kurangi aja. 19 kurangi 7 berapa? 12. 4A dikurangi 2A berapa? 2A. Nah, B dikurangi B habis. B dikurangi B sama dengan 0. B 0B itu 0 kali B. 0 kali B berapa? Ya 0. Berarti 2A sama dengan 12. Kemudian A nya 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, setelah ketemu A sama dengan 6, langkah berikutnya adalah kita masukkan A sama dengan 6, kita substitusikan ke, sebenarnya bebas ya, bisa yang paling atas ini, bisa yang bawah sini, bisa yang 4A tambah B atau yang 2A tambah B sama dengan 7. Kita pilih yang atas saja. 4A tambah B sama dengan 19. Nah, A nya diganti berapa? 6. 4 dikali 6, ini kurung ini kali ya maksudnya ya, ditambah B sama dengan 19. 4 dikali 6 itu 24, ditambah B sama dengan 19. Nah, dipindah ruas, B nya 19 dikurangi 24 sama dengan negatif berapa? Negatif 5. Jadi ini udah menjawab nih. A nya sama dengan 6, B nya sama dengan negatif 5. Nah, kemudian bentuk fungsinya bagaimana? Yang B ini udah ketemu jawabannya. A nya 6, B nya min 5. Berarti bentuk fungsinya, kita ngerjain yang bagian B, bentuk fungsinya tadi kan AX plus B ya kan, fx sama dengan AX plus B. Nah, berarti fx sama dengan A nya diganti 6, 6x plus min 5. Nah, kayak gini. Ini artinya sama dengan 6x dikurangi 5, sama aja ya ini. Nah, jadi jawabannya ini. A nya 6, B nya min 5, kemudian f nya 6x min 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dipelajari dulu nih. Nah, soal latihan cerita fungsi nih. Pak Amir membeli sebidang tanah dengan harga 300.000. Dalam kurun waktu 5 tahun, harga tanah tersebut akan mengalami kenaikan konstan 100.000 per tahunnya. Nah, jika Fn mewakili fungsi harga tanah selama 5 tahun ke depan dan N mewakili tahun, N mewakili berapa tahun ke depannya, maka rumus Fn adalah, nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat pengertian dari kata-kata ini. Pak Amir membelikan sebidang tanah harganya 300.000, kemudian dia naik. Nah, berarti kan harganya kan konstantanya itu kan 300.000, harganya kan mesti naik. Jadi misal kalau belum ini masih beli 300.000, berarti kalau 1 tahun lagi dia akan naik 100.000, ya kan? Naik 100.000 kan berarti jadi 400.000. Kemudian naik lagi misal 2 tahun kemudian berarti naik tambah lagi 100 kan? Kan naiknya konstan 100.000 per tahun. Nah, berarti jadi 500. Nah, jadi rumusnya bagaimana? Kan berarti kan awalnya kan ketika N-nya 0, N-nya itu maksudnya ketika langsung dijual belum sampai berapa tahun kemudian, itu kan berarti kan 300.000. Ya kan? 300.000 kemudian baru ditambah berapa tahun. Nah, berarti kan ini 100.000 per tahun, berarti 100.000 dikali N. Nah, jadi ini fungsinya kayak gini, Fn sama dengan 300.000 ditambah 100.000 N. Jadi misal kalau 1 tahun kemudian jadi tanahnya harganya 400.000. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya kita hapus dulu nomor 8. Harga tanah Pak Amir setelah 4 tahun mendatang. Nah, 4 tahun mendatang
Harganya berapa? Tadi kan FN-nya kan tadi berapa? FN-nya kan 300.000 ditambah 100.000 N. Iya kan? Nah, ketika 4 tahun mendatang berarti N-nya 4. Nah, tinggal diganti 4. Berarti 300 ini enggak pakai 300.000 ditambah 100.000 kali 4 seperti ini. Nah, berapa? Berarti 300.000 ditambah, ini dikali dulu ya, 100.000 kali 4 400.000. Berarti totalnya setelah 4 tahun mendatang harga tanahnya menjadi 700.000. Nah, jadi seperti itu kan, harganya 300.000 awalnya, setiap tahun naik 100.000, berarti setelah 4 tahun berarti dia naiknya 400.000. Bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 910. Yang ini, sebuah perusahaan taksi menerapkan aturan tarif awal buka pintu 4.000 dan kemudian ditambah tarif jaraknya 2.500 per kilometer. Nah, maksudnya buka pintu itu maksudnya jadi sekali kalian buka pintu. Misal sekali tarif buka pintu itu tak kasih keterangan tarif awal saat naik taksi. Jadi ketika kalian naik taksi, ketika kalian duduk itu udah dikasih tarif awal, meskipun kalian nggak gerak tapi udah duduk itu udah dikasih tarif awal 4.000. Nah, pengertiannya kayak gitu. Jadi jika fx menyatakan tarif taksi setelah menempuh jarak x kilometer, maka rumus fx bagaimana? Nah, rumus fx-nya berarti kan tadi kan 2.500 per kilometer. Berarti misal kita jalannya 1 kilometer, berarti kan 4.000 kan awalnya dulu 4.000 terus ditambah 2.500 berarti 6.500 itu kalau 1 kilo. Nah, jadi rumus fx-nya yang mana? Rumus fx-nya yang ini. Fx sama dengan 400.000 ditambah 2.500 x. Karena awalnya 4.000, kemudian kalau misal 1 kilo tambah 2.500, kalau misal tambah 2 kilo naiknya jadi tambah 5.000, misal 3 kilo jadi 7.500, seperti itu. Jadi 4.000 ditambah 2.500 x. Sampai sini bisa. Kemudian soal berikutnya nomor 10. Tarif taksi setelah menempuh jarak 12 km. Nah, tadi kan kita udah tahu kan. Kita udah tahu tarif, bentuknya rumus fx-nya kan tadi kan fx sama dengan 2.500 bukan 2.500. Fx sama dengan 4.000 kan, tarif awalnya 4.000 ditambah 2.500 x ya kan. 4.000 ditambah 2.500 x. Nah, setelah menempuh jarak 12 km bagaimana? 4.000 ditambah 2.500 x-nya diganti 12. Nah, gampang banget. 4.000 ditambah, nah 2.500 dikali 12 berapa? Kita orek-orek dulu. 25 kali 12 10 45 52 003 300 ya. 300 tambah 02 berarti 30.000. Kemudian jadi hasilnya 34.000. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 11 bisa, nomor 11. Nah, Budi mengendarai taksi tersebut dan dikenakan tarif 69.000. Jarak yang ditempuh Budi adalah berapa? Nah, ini kan berarti outputnya 69.000. Berarti kita nyari inputnya, berarti dia Budi jaraknya berapa? Nah, kita lihat pakai yang tadi, fx-nya tadi, fx sama dengan tadi kan rumusnya fx kan 4.000 ditambah 2.500 x ya kan. Nah, outputnya 69.000, output ingat ya outputnya. Kalian bisa nulis 69.000 nya ini di bawah fx, bisa juga ditulis di
sebelah sampingnya, di sebelah kanannya. Jadi output kadang ada yang lebih mudah ditaruh bawah, ada yang mudah ditaruh samping. Sebenarnya bebas sama aja, yang penting kalian tahu output sama inputnya. Jadi misal kan tadi fx nya sama dengan 4000 itu karena tarif awal ditambah 2500x. Nah outputnya 69.000, kasih output sama dengan lagi 69.000. Nah kayak gini. Jadi kita bahasnya mulai dari sini aja. 4000 ditambah 2500x sama dengan 69.000. Kemudian 2500x sama dengan 69.000 dikurangi 4.000. Kan 4.000 nya pindah ke sana. Kemudian 2500x 69.000 dikurangi 4.000 itu berarti itu berarti 69 dikurangi 45 berarti 65.000 ya kan. 65.000, kemudian x nya 65.000 dibagi 2.500. Nah berapa ini, kita coret nolnya 2 dulu, seret. Berarti 650 dibagi 25 berapa, orek dulu. 650 dibagi 25, nah di 250 kemudian 1 5 1 15 150 bagi 25 itu 6 30 12 15. Oke, berarti hasilnya 26 kilometer. Jawabannya yang D. Nah, jadi seperti itu untuk nomor 11. Jadi 69.000 nya ini jadi outputnya. Bisa perhatikan. Nomor 12, nah ini sama ya kayak nomor 6. Iya, mengerjakan yang soal kemarin yang khusus pengayaan aja. Yang kemarin mengerjakan limit, kalau udah mengerjakan nomor 6 nggak apa-apa, ini nggak usah dikerjain. Nah, kita bahas juga ini sama ya kayak tadi. Ntar gx min 2, oke. Nah gx, kalau ini cuman beda nama ya, beda. Tadi kan f, sekarang gx sama aja. Oke, gx sama dengan apa itu, ax plus b ya kan. Kemudian g-2 x nya diganti min 2 ditambah b, outputnya min 4. Jadi a kali min 2a tambah b sama dengan min 4. Kemudian yang berikutnya ini udah 1. Yang berikutnya kita pakainya yang bukan g-2 tapi yang diketahui lagi adalah g-6. Sama aja ya, g-6 sama dengan a, x nya diganti berapa, min 6 ditambah b, outputnya berapa, g-6 12. Berarti a dikali min 6 itu min 6a tambah b sama dengan 12. Nah ada ini, caranya sama kayak tadi. Kemudian dikurangi min 2a tambah b sama dengan min 4, kalau enggak min 6a tambah b sama dengan 12. Nah kurangi aja. Nah, kalau dikurangi, perhatikan ini harus hati-hati banget. Jadi ini bacanya min 4 dikurangi 12. Ingat ya, min 4 dikurangi 12. Jadi min 4 min 12 berarti kan hasilnya min 16. Di sini min 16. Kemudian b kurangi b habis ya, b dikurangi b habis. Nah ini min 2a min 6a. Jadi bacanya min 2a min 6a. Nah bacanya gini yang sebelah sini, min 2a min 6a. Berarti min 2a tambah 6a kan, min 2a tambah 6a berarti 4a. Nah 4a ini, a nya berarti min 16 dibagi 4 berapa, min 4. Temu deh a nya min 4. Kemudian ini tak hapus dulu ya karena nggak cukup.
kemudian sudah ketemu A-nya min 4, kita cari B-nya. B-nya berapa? Dimasuki ke salah satu, bisa atas bisa bawah. A sama dengan min 4 dipanah, dimasuki kemana? Bebas, boleh ke sini, boleh ke sini. Yang atas ya, misalnya min 2A tambah B sama dengan min 4. Nah, A-nya min 4, jadi min 2 dikali A-nya min 4, min 4 ditambah B. Nah, ini posisinya kali, min 2 itu kan artinya min 2 kali A. Bukan min 2 tambah A. Nah, min 2 tambah kali min 4 berarti kan plus 8. Plus 8 tambah B min 4. Kemudian B-nya min 4, 8-nya pindah sana min 8. Berarti B-nya min 12. Nah, udah ketemu ini. A-nya min 4, B-nya min 12. Jadi bentuk fungsi G berarti kayak gini. Gx sama dengan AX plus B, berarti min 4X, B-nya langsung min 12. Nah, bisa juga Gx sama dengan jadi min 4X ditambah min 12 itu juga sama aja ya. Nah, kayak gini juga sama. Yang ini itu untuk menjawab soal yang B, bentuk fungsi. Nah, ini sama ini artinya sama. Nah, jadi seperti itu pembahasan untuk video 3 September. Semoga paham, kalau bingung bisa japri ke Pak Yudit. Oke, Tuhan memberkati.